Renungan Harian Katolik, Selasa 17 Februari tahun 2026. Berjaga dan waspada. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus bab 8, ayat ke-15. Saudara-saudara, Yakobus dalam bacaan pertama menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia dengan kejahatan. Justru Ia memberi kekuatan kepada siapapun yang bertahan dalam pencobaan. Semua yang baik berasal dari Allah, Sang Bapa yang setia, yang tidak berubah seperti bayangan yang bergeser. Yakobus bab 1, ayat 12-18. Dalam dunia yang cepat berubah, kebaikan Tuhan tetap teguh menjadi dasar harapan dan kekuatan kita. Kita sering tidak luput dari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita sering kali tidak mawas diri terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan, karena setiap orang dapat terpikat oleh keinginannya sendiri. Santo Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yakobus bab 1, ayat ke-12. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegur murid-murid yang khawatir karena lupa membawa roti. Ia mengingatkan mereka akan mukjizat penggandaan roti yang telah mereka alami. Ketakutan mereka bukan karena kekurangan roti, melainkan karena kurang percaya. Hati yang mudah lupa akan karya Tuhan seringkali membuat kita panik menghadapi kesulitan. Padahal Tuhan telah berulang kali menunjukkan bahwa Ia setia dan cukup bagi kita. Perintah Yesus berjaga-jaga dan waspada terhadap jiwa dan semangat ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Taat dan setia dengan roti yang ada terkait menekuni salib dan tidak terbelenggu kenikmatan. Latihan kepekaan dengan membuka hati diarahkan pada kebebasan anak Allah lebih daripada kebebasan finansial. Dengan pemikiran bahwa soal duniawi diserahkan pada penyelenggara Bapa, kita mulai memberdayakan hati untuk mengilahikan hidup sebagai hal yang lebih penting. Berjaga dan waspada juga selalu ditekankan oleh Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Sikap berjaga-jaga dan waspada selalu ditanamkan oleh Tuhan Yesus, khususnya berhubungan dengan pengaruh-pengaruh kejahatan. Kelicikan yang beraneka macam rupanya. Dengan kelicikannya, sekelompok orang Farisi seringkali mau menjerat Tuhan Yesus supaya dapat dipersalahkan. Orang Farisilah yang selalu minta tanda dari surga supaya runtuhlah kepercayaan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini Yesus mengingatkan para murid-Nya agar mawas diri supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Ia berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita perlu ketahui bahwa istilah ragi digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil, tetapi berpengaruh besar. Sedikit ragi dapat membuat adonan menjadi besar. Santo Paulus menggunakan kata ragi untuk hal yang baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Para penginjil menggunakan kata ragi kaum Farisi dan ragi Herodes untuk menunjukkan sifat kepura-puraan. Kaum Farisi secara berlebihan memerhatikan hal-hal lahiriah dalam hidup beragama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani mendasar yang lebih penting. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai oleh kesenangan dan ambisi politik dalam diri manusia. Dengan pemahaman seperti ini, wajarlah kalau Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Apakah kita pernah berpura-pura dalam beriman? Dewasa ini, ragi Farisi dan ragi Herodes itu masih ada. Maka pandai-pandailah membaca tanda-tanda zaman, berjaga-jaga dan waspadalah.
Pada saat ini, banyak sekali rupa-rupa kejahatan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena kerakusan manusia rusaklah alam semesta ini. Marilah kita selalu waspada dan berjaga-jaga supaya dalam hidup ini kita tetap berlandaskan etika dan moral. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk tidak cepat goyah oleh kekhawatiran. Di tengah pencobaan hidup, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala yang baik dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Yang dibutuhkan bukan hanya mata jasmani yang melihat, melainkan juga hati yang percaya dan bersyukur atas kebaikan Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dan percaya bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.